Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dikasih kesempatan untuk bisa menikmati hidup sampai hari ini. Dengan dikasih kesehatan dan bahkan berbagai berkat-berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemik ini kami masih punya kesempatan mendengarkan firman Engkau. Dan biarlah firman yang kami dengar dan pelajari pada pagi hari ini bisa membantu kami mengerti dan memahami bagaimana melayani satu sama lain. Sertai hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini tidak terasa kita sudah berada pada penghujung daripada bulan November. Dan hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk berbicara bagaimana kita belajar mengasihi satu sama lain atau mengabdikan diri kita kepada umat Tuhan yang adalah orang-orang kudus itu. Di dalam Galatia pasal ke-5 ayat 13 dikatakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kitab Galatia adalah kitab atau surat yang sangat menarik, karena betul-betul di sini salah satu yang ditekankan oleh Paulus adalah bagaimana jemaat itu mempraktekkan mengasihi satu sama yang lain. Saya mengajak, coba mari kita dengan singkat mempelajari apa-apa yang penting dari surat Paulus kepada jemaat Galatia. Dari situ baru kita bisa melihat bagaimana konteksnya kita berbicara melayani satu sama yang lain. Dalam surat kepada jemaat di Galatia, itu ada banyak sekali pertentangan atau perdebatan, tetapi yang paling esensi atau yang paling utama adalah bagaimana mempertentangkan antara kitab hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Musa dengan kasih karunia atau Injil kasih karunia daripada Kristus. Dalam Galatia pasal 3 ayat 1-2 dikatakan begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Sepertinya mereka sudah mendengarkan Injil Kristus, kemudian mereka tergoda untuk bisa melakukan apa yang mereka yakini sebelumnya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dituliskan dengan terang di depanmu? Mereka sudah mengerti yang namanya kasih karunia Kristus dan keselamatan oleh karena itu. Tetapi mereka masih mau kembali. Dikatakan hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi mereka mau kembali kepada mempraktekkan hukum-hukum Taurat, dan itu yang merupakan syarat keselamatan daripada melihat dari pandangan kasih karunia sebagai syarat keselamatan. Nah, inilah yang sangat menarik. Dalam hukum Taurat yang berisi dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada 304.805 huruf. Ada lebih dari 4.000 hukum. Bayangkan, ada lebih dari 4.000 hukum yang ditulis di dalam kitab Musa itu atau hukum Taurat itu. Dan dari 5 buku itu ada ditulis sebanyak 62 sampai 84 halaman. Dan tiap halaman ada terdiri dari 42 baris. Dibutuhkan 1 tahun loh, untuk menyalin seluruh hukum Taurat yang dilakukan oleh seorang ahli penulis yang terdidik dan terlatih. Dan beratnya sekitar 11 sampai 12 kilogram. Jadi bayangkan kalau kamu mengangkat satu gulungan daripada hukum Taurat itu, kamu tidak bisa angkat sembarangan karena beratnya ada sekitar 12 kilogram. 11 sampai 12 kilogram. Nah, bayangkan ya, di dalam hukum Taurat itu berisi banyak sekali hukum.
Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Dalam hukum-hukum tentang offering, sacrifices, penyembahan, persembahan, mengasihi orang, tentang bagaimana hubungan satu sama lain, ditulis dalam begitu banyak. Dan inilah yang sangat menarik. Di dalam Galatia pasal ke-5 14 dikatakan begini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, bayangkan ya, dari 4.000 hukum-hukum itu, ada 300.000 lebih kata-kata atau huruf diganti dengan hanya 7 kata. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bayangkan, dari 4.000 hukum yang begitu banyak itu digantikan dengan hanya 7 kata-kata sederhana, satu kalimat. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Inilah yang sangat menarik yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Karena bagaimana kita bisa mengasihi sesama, Alkitab memperbandingkan dengan mengasihi diri sendiri. Kalau kita tahu mengasihi diri kita sendiri, kita pun juga tahu bagaimana mengasihi dan melayani orang-orang atau umat Tuhan. So hari ini yang kita sering orang bertanya adalah, bagaimana orang itu bisa memahami mengasihi diri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Apakah mengasihi itu berarti kita itu menikmati hidup kita seperti enjoy yourself, melakukan apa saja yang kita suka dalam hidup kita, hobi kita, kesenangan kita, apa aja yang kita suka melakukan? Apakah itu berarti kita mengasihi diri sendiri? Nah, ini yang sangat menarik, karena ketika ditulis dalam kitab suci, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Dan kita tidak perlu menginterpretasi maksudnya apa mengasihi diri sendiri. Sebab Alkitab pasti memberikan dengan clear maksudnya apa pernyataan itu. Di dalam Galatia pasal 5 selanjutnya ayat 16-23. Kalau kita baca, dia kasih tentang, satu adalah kehidupan menurut daging, dan satu lagi menurut roh. Yang sangat menarik adalah menurut saya, sebenarnya Paulus lagi menceritakan bagaimana contoh seseorang mengasihi diri sendiri berdasarkan prinsip yang Alkitabiah. Ada 2 cara. Satu, kamu mengasihi menurut cara dunia. Yang kedua, kamu mengasihi diri sendiri menurut cara Tuhan. Mengasihi diri sendiri seperti atau menurut cara dunia, itu yang disebut namanya flesh indulgence. Kesenangan, kenikmatan daripada tubuh daging kita. Itu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada 15 plus 1 dan sebagainya. Ditulis untuk menjelaskan bahwa ini adalah cara dunia mengasihi dirinya sendiri. Inilah cara dunia mengasihi dirinya sendiri. Sementara di ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana kita mengasihi diri sendiri berdasarkan cara-cara sorgawi atau godly way. Yang pertama disebut adalah kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan kesembilan, penguasaan diri. Ini adalah 2 domain. Yang satu adalah mengasihi diri sendiri berdasarkan cara-cara dunia. Satu lagi, mengasihi diri sendiri berdasarkan cara-cara surgawi. Dan saya percaya waktu Paulus menulis ini dituntun oleh Roh Kudus, dia ingin menjelaskan kepada orang-orang di Galatia bahwa kalau kamu bisa mengasihi dirimu sendiri dengan cara yang benar, maka kamu pun juga bisa mengasihi satu sama lain dengan cara yang benar pula. Karena itu kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengasihi satu sama lain. Karena tadi kita belajar mengasihi diri sendiri dengan cara yang benar.
Sekarang kita tahu bagaimana mengasihi satu sama lain sebagai pengabdian kita. Your devotion to God's people. Inilah yang merupakan khotbah saya di minggu pagi ini. Kita lanjut di kitab Galatia pasal ke-6. Dia katakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung beban satu sama lain. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menarik adalah pada bagian-bagian awal, Paulus menyebut hukum-hukum Musa. Di Galatia 6, Paulus bicara tentang hukum Kristus. Nah, saya mau highlight adalah kata-kata harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut restore. Dalam bahasa Yunani, kata-kata memimpin atau restore ditulis dengan akar katanya adalah katartizo, yang berarti adalah to repair, memperbaiki, to prepare, mempersiapkan, to complete, sampai selesai, fully trained, terlatih sampai betul-betul sempurna, lengkap, dan to restore, mengembalikan pada bentuk yang asal, yang awal. Hari ini saya percaya, waktu kita bicara tentang mengasihi dan melayani satu sama lain, seperti yang ditulis dalam konsep kita mengasihi diri dan mengasihi satu sama lain, maka yang dimaksud dengan kata-kata memimpin orang itu, maksudnya adalah kita harus melayani mereka, kita harus menuntun mereka, kita harus membantu mereka sampai selesai. Completeness poin saya yang pertama. Mengapa itu penting sampai selesai? Hari ini kalau kita satu kali pergi membantu orang, itu namanya coba namanya. Kalau dua kali ada niat yang baik. Tapi kalau kita melakukan sampai orang itu berubah, itu konteks Alkitabianya. To restore, orang itu kembali kepada keadaan yang semula. Itulah berarti katartizo yang berarti completeness. Hari ini kalau kita mau melayani satu sama lain, jangan kita melayani cuma satu kali pertemuan. Jangan kita melayani hanya sebentar, 1-2 kali saja. Tetapi pastikan orang yang kita layani betul-betul berubah sampai dia kembali kepada keadaan rohani yang semula. Itu namanya melayani umat Tuhan. Hari ini banyak antara kita waktu kita melayani, kita bisa memberikan, tetapi bukan yang terbaik yang kita punya. Saya tidak berkata bahwa tidak menghargai apa yang saudara-saudari sudah berikan. Tetapi prinsip Alkitab, waktu kita mau melayani satu sama lain, kita mengabdikan diri kita kepada umat Tuhan, maka kita tidak bisa coba-coba. 1 kali, 2 kali, betul-betul kita lakukan sampai itu selesai. Sampai orang itu kembali kepada keadaannya yang sempurna, yang sebelumnya. Yesus dengan Petrus. Kita tahu Petrus ada masa di mana dia menyangkal Yesus. Ada masa kata-kata, bahkan Petrus mengucapkan dengan kata-kata sambil bersumpah dan mengutuk. Petrus berkata, aku tidak mengenal orang itu. Bayangkan ya, sambil bersumpah dan mengutuk. Tetapi Yesus membantu Petrus sampai betul-betul selesai, complete. Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini kalau orang sudah menyakiti kamu dan saya, bisakah kita masih kasih orang itu kepercayaan? Hari ini kalau orang itu sudah menyangkal kita, masihkah kita percaya orang itu bisa? Karena yang Yesus tunjukkan dalam bentuk kasihnya kepada murid-muridnya adalah sampai selesai, completeness. Bahkan ketika Petrus bertemu dan dia setelah selesai sarapan, Yesus bertanya, do you love me?
Dan bukan cuman Petrus mengekspresikan perasaannya dan dia bilang, oke, fine. Yesus kasih dia tanggung jawab yang sebenarnya sudah dia nyatakan sebelumnya. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan Yesus kembali menyatakan apa yang sama diucapkan sebelumnya, yaitu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Completeness. Contoh yang kedua, Yesus memberikan satu cerita tentang orang Samaria yang baik. Inilah contoh di mana orang itu melayani sampai komplit. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Bayangkan ya, dia merawat orang itu, kasih naik ke keledainya, bawa ke rumah penginapan, rumah sakit mungkin pada saat sekarang, dan kemudian dia merawat orang itu. Keesokan harinya, ia kasih 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya tanya, siapa? Kata Yesus, siapa di antara ketiga orang ini yang disebut sesama manusia? Nah, cerita ini kan adalah ilustrasi yang Yesus berikan. Tetapi juga ini adalah standar tentang apa artinya melayani sampai komplit, sampai selesai. Bukan hanya coba-coba, bukan hanya menolong satu kali, menolong sampai prosesnya selesai. Sampai orang itu kembali imannya, kembali semangatnya kepada titik yang pertama. Itu namanya melayani umat Tuhan. So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melayani satu sama lain, waktu kita memberikan hidup kita bagi mengabdi, membantu saudara-saudara kita di dalam Tuhan, tahukah kita bahwa yang Tuhan mau adalah bukan kita coba-coba. Tuhan mau kita itu kasih yang terbaik yang kita punya. Seperti contoh orang Samaria, completeness. Dia menuntun sampai selesai, mengembalikan semangat orang itu kepada keadaannya yang semula. Yang pertama, waktu kita melayani satu sama lain, melayani sampai selesai, completeness. Hal yang kedua yang saya mau sharing kepada kita, Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Dia katakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dia bicara sesuatu keadaan yang kedua adalah, kalau tadi sampai selesai, yang kedua dia bilang jangan menyerah. Terus, karena waktu kita terus melakukan, kita akan menuai kalau tidak lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan bagi Anda dan saya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, Paulus waktu menulis surat, dia mengajar bahwa waktu kita mengasihi saudara-saudara kita, jangan kita merasa capek. Jangan merasa bosan. Dalam bahasa Yunani adalah ekakeo, yang berarti adalah lelah, redup, atau kehilangan hati. Jadi jangan kita ekakeo, yaitu kita sampai capek, merasa capek. Aduh, capek banget tolong orang. Aduh, saya sudah tak ada hati lagi. Paulus bilang jangan, karena kalau kita bertahan, kita akan menuai. Asal jangan kita menjadi lemah. Nah, ini hal yang kedua yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita membantu satu sama lain, pertama kita bantu sampai selesai. Yang kedua adalah mari kita bantu dengan tidak kehilangan hati. Kita bantu dengan semangat. Kita bantu terus dan tidak merasa capek. Kenapa? Karena itu adalah komitmen kita. Waktu kita menjadi murid Tuhan,
Kita sudah berjanji, Tuhan adalah Tuhan kita, Yesus adalah Tuhan kita. Artinya adalah kita sudah mengikatkan diri kita dalam suatu janji, dalam bentuk komitmen, bahwa kita akan hidup menurut hukumnya Kristus. Dan dalam hukum Kristus adalah mengasihi satu sama lain seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah komitmen kita waktu kita menjadi murid Tuhan. Mengapa? Ini adalah komitmen. Dua hal. Kenapa ini komitmen? Yang pertama karena identitas. Dia bilang Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini kan istilahnya sudah ulang-ulang, tapi Yesus bahkan berkata perintah baru. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah identitas. Mengapa hari ini kita mau mengasihi satu sama lain? Mengapa hari ini kita mau melayani satu sama lain? Mengapa hari ini kita mau memberikan yang terbaik kepada satu sama lain sebagai sesama umat Tuhan? Kan ini identitas kita. Ini DNA-nya kita. Kita menjadi murid Tuhan karena kasih Tuhan. Dan karena kasih Tuhan itulah kita mau mengasihi satu sama lain. Melayani satu sama lain. Memberi yang terbaik bagi satu sama lain. Karena ini adalah identitas kamu dan saya. Hari ini kalau jadi murid Tuhan, kita kehilangan identitas. Maka kita menjadi orang yang mungkin sudah lupa siapa diri kita. Kita lupa di mana rumah kita. Kita lupa siapa orang tua kita. Kita lupa bahkan ini saya siapa. Maka Yohanes 13 bilang bahwa mengasihi adalah identitas. Mengapa kamu dan saya berkomitmen untuk mengasihi satu sama lain? Karena ini adalah kita punya jati diri, kita punya identitas. Yang kedua, Yohanes 15 dikatakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua adalah, mengapa kamu dan saya berkomitmen? Karena waktu kita menjadi murid Tuhan, kita melangkah kepada yang namanya impossibility. Kita melangkah pada satu titik di mana kita melakukan hal-hal yang dunia bilang nggak masuk akal. Ini dunia tidak masuk akal. Bagaimana bisa kamu bisa bergaul tanpa memandang suku bangsa? Mau orang China, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Dayak, mau orang Ambon, orang Papua, orang dari mana saja. Kita bergaul baik tanpa memandang perbedaan itu. Itu kan tidak mungkin. Impossibility. Bahkan kita bisa mengasihi orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita. Bukan saudara kandung, bukan siapa-siapa. Tetapi kita mengasihi orang itu. Bahkan ketika orang itu menyakiti kita sekalipun, kita masih mau mengasihi orang itu. Itu kan tidak mungkin. Sewaktu kamu dan saya, saudara sekalian, waktu kita mengambil keputusan menjadi murid Tuhan, selamat datang kepada dunia impossibility. Karena Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa untuk sahabatnya. Kalau orang kasih nyawa kepada anak kandungnya, suami atau istrinya, itu biasa, atau orang tuanya itu biasa. Tapi kasih nyawa kepada sahabat, itu kan satu hal yang tidak mungkin. Does not make any sense. Tidak masuk akal. Tapi itulah impossibility. Waktu kita menjadi murid Tuhan dan kita berkomitmen mengasihi, karena kita tahu bahwa saya akan mengasihi saudara-saudara saya sampai saya mau kasih semuanya. I give everything. Dan kita tahu Kisah Rasul pasal 2 menjelaskan contohan bagaimana orang-orang Kristen di kota Yerusalem, murid-murid Tuhan di kota Yerusalem, mereka bahkan menjual harta milik mereka. Dan mereka berbagi supaya tidak ada orang kekurangan. Saya tahu ini bukan satu hal yang sederhana kita bicarakan. Tetapi inti daripada cerita dalam Kisah Rasul adalah bagaimana
sebagai umat Tuhan. Kita belajar mengasihi sampai kepada yang tidak mungkin. Seperti seorang memberikan nyawa kepada sahabatnya. Kita menjadi murid Tuhan. Kita punya komitmen. Karena kita masuk kepada impossibility itu. Selain kita punya identitas, memang itu identitas kamu dan saya. So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melayani satu sama lain, waktu kita mengabdikan diri kita kepada satu sama lain, camkanlah ini adalah komitmen Anda dan saya. Ini adalah jati diri Anda dan saya. Ini adalah sesuatu hal yang dunia bilang aneh, tetapi kita tahu memang ini yang kita lakukan. Kita mau mengasihi sampai sesuatu yang tidak masuk akal. Impossibility. Karena kita adalah murid Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan kita terlebih dahulu. So hari ini dua hal yang saya mau sharing kepada kita sebagai khotbah saya di minggu pagi hari ini. Waktu kita melayani satu sama lain, waktu kita mengasihi satu sama lain, kasihilah saudara-saudarimu, layanilah saudara-saudarimu, bantulah saudara-saudarimu sampai selesai. Completeness. Dan itu ditunjukkan dan dicontohkan oleh Yesus kepada Petrus. Bahkan cerita orang Samaria yang betul-betul bukan cuma merawat di pertemuan awal, membawa ke rumah sakit, bahkan menitipkan uang dan kembali menjenguk, memastikan bahwa orang itu sehat dan tidak ada uang yang mungkin, hutang yang mungkin tersisa karena perawatan kepada orang yang dirampok itu. Itu adalah completeness. Dan yang kedua, waktu kita melayani satu sama lain, itu adalah komitmen Anda dan saya. Mengapa kita berkomitmen walaupun kita tahu kita tidak akan jemu-jemu, kita tidak akan kehilangan hati? Karena pertama itu adalah identitas jati diri Anda dan saya. Tanpa itu kita tidak punya jati diri. Dan yang kedua, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin, tapi kita berada dan hidup pada dunia yang impossibility waktu kita mengasihi satu sama lain. Tuhan telah memberikan dan telah mengasihi kita. Marilah kita mengasihi satu sama lain. Tuhan telah melayani kita. Marilah kita melayani satu sama lain. Completeness dan komitmen. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, ajari kami untuk mengasihi satu sama lain dengan cara yang benar. Ajari kami mengasihi satu sama lain sampai selesai kasih kami itu. Tidak hanya sekali-sekali, tapi betul-betul sampai orang itu berubah. Sampai orang itu di-restore, kembalikan hatinya kepada keadaan yang semula. Kami tahu tidak gampang Tuhan, tapi kami sudah berkomitmen melakukannya. Karena itu adalah jati diri kami. Itu adalah identitas kami. Dan kami tahu bahwa kami akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal menurut dunia. Karena kami tahu kasih kami adalah karena kami belajar daripada kasih Tuhan kami, yaitu Engkau Kristus Yesus. Bantu kami untuk terus bertumbuh dalam kasih kami kepada satu sama lain. Bantu kami untuk melayani dengan lebih baik lagi Tuhan. Berkati dan jaga kami semua, saudara-saudari, keluarga kami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Bantu dan supaya protek kami, supaya kami terus sehat. Kalaupun kami sakit, kami disembuhkan. Berikanlah wisdom kepada para pemimpin negara ini dan juga seluruh dunia untuk mereka bisa mengambil keputusan dengan cara-cara yang terbaik dan bahkan menemukan obat penawar dengan lebih cepat. Terima kasih Bapa. Berkati hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.